Assalamualaikum sahabat malam senyap, karena diam adalah awal kengerian. Kita akan melanjutkan cerita episode terakhir dari Hotel yang muncul hanya saat hujan. Yang belum mendengarkan episode 1 dan episode 2, disarankan untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, ditekan tombol like-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya, dan tulis nama kota kalian di kolom komentar, agar kami tahu sampai sejauh mana cerita ini didengar. Dan bagaimana kisah kelanjutannya, mari sama-sama kita masuk ke dalam ceritanya. Mungkin memang benar, seperti kata Lila. Di sini, hujan bukan cuaca. Hujan adalah waktu. Dan waktuku belum selesai. Aku tidak bisa tidur malam itu. Suara hujan di luar seperti mengetuk jendela tanpa henti. Seperti seseorang yang tahu aku terjaga tapi enggan berbicara. Setiap kali aku menutup mata, wajah Lila muncul. Matanya yang tenang, suaranya yang seperti bisikan di dalam mimpi. Dan kemudian, foto itu. Foto yang seharusnya tidak ada. Aku menatapnya lagi di meja. Foto tua, warna kecoklatan, pinggirnya sudah mulai robek. Ada aku, Dion, dan Lila di depan Hotel Deluva. Tulisan di bawahnya samar tapi masih terbaca. Hotel Deluva, pembukaan resmi, 14 November 1963. Aku menatap diriku di foto itu. Tubuhku, wajahku, semuanya sama seperti sekarang. Tidak mungkin. Aku tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Aku mencoba mencari petunjuk. Kutarik laci meja kerjaku, mencari koran, arsip, apa saja tentang kebakaran Hotel Deluva. Dan aku menemukannya. Kliping koran lama yang pernah kusimpan saat meneliti kasus hotel itu dulu. Kebakaran misterius di Hotel Deluva, 1963. 13 korban jiwa ditemukan. Di antaranya, seorang wanita tak dikenal bergaun biru, dan seorang pria muda yang belum teridentifikasi. Pemilik hotel, Armand Deluva, selamat namun menghilang tak lama setelah kejadian. Aku menatap paragraf itu lama. Pria muda yang belum teridentifikasi. Gaun biru. Lila. Tapi siapa pria muda itu? Di luar, hujan semakin deras. Aku menatap kaca jendela. Dalam pantulan, aku melihat sesuatu di balikku. Sosok berdiri diam di pojok ruangan. Aku berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika kulihat lagi pantulan di kaca, sosok itu masih di sana. Laki-laki dengan rambut berantakan dan jaket kulit hitam. Dion? Pantulan itu tersenyum, tapi bukan senyum kakakku. Senyum itu terlalu tenang. Terlalu tahu banyak. Bukan Dion, katanya perlahan, suaranya bergema seperti dari bawah air. Aku adalah kenangan yang tertinggal. Aku mundur selangkah. Apa maksudmu? Semua yang datang ke hotel itu meninggalkan sesuatu. Kau meninggalkan aku. Tiba-tiba udara di sekelilingku menjadi dingin. Buku catatan di meja terbuka sendiri, halamannya bergetar oleh angin yang tak ada. Di halaman terakhir, tulisan baru muncul. Hujan berikutnya akan membawamu pulang. Aku menatap ke arah jendela, dan di luar, samar-samar, cahaya biru neon mulai terlihat lagi. Tulisan Hotel Deluva menembus kabut malam. Aku tahu aku tidak boleh ke sana lagi. Aku tahu semua yang masuk tak pernah benar-benar keluar. Tapi bagian dalam diriku, entah karena rasa bersalah, entah karena keingintahuan, mendorongku untuk pergi. Dan seperti sebelumnya, kakiku bergerak sendiri. Begitu aku sampai,
Hotel itu berdiri tenang di bawah hujan, sama seperti pertama kali kulihat. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Papan namanya baru, dindingnya tidak terbakar, dan cahaya dari dalam lebih terang dari biasanya. Seolah aku melangkah ke masa lalu. Lonceng pintu berdenting saat aku masuk. Suara musik klasik lembut terdengar dari gramofon di sudut ruangan. Para tamu duduk di ruang makan, tertawa pelan, berbicara dengan wajah bahagia. Hotel de Luva tampak hidup. Bukan hotel berhantu, tapi hotel yang baru dibuka. Aku melangkah maju, bingung. Dan di tengah ruangan, seseorang menyapaku dengan suara cerah. "Raka, kau di sini juga rupanya." Aku menoleh. Dion berdiri di sana, hidup, segar, tanpa luka, tanpa bayangan sedih di matanya. Dia tersenyum, menepuk bahuku. "Hotel ini indah, kan? Mereka bilang baru dibuka minggu lalu." Aku tidak bisa bicara. Semuanya terasa seperti mimpi yang terlalu nyata. Tamu-tamu di sekeliling kami berbicara dengan suara lembut, berpakaian gaya tahun 60-an. Di dinding, kalender menunjukkan tanggal 14 November 1963. Aku menatap Dion. "Kau tahu tanggal ini?" Dia tertawa kecil. "Tentu. Hari pembukaan hotel." "Dion," kataku perlahan, ini bukan kenyataan. Kita seharusnya tidak ada di sini." Dia mengernyit. "Apa maksudmu?" Sebelum aku sempat menjawab, suara pintu terbuka dari arah tangga. Seseorang turun perlahan, Lila. Gaun birunya berkilau, rambutnya disanggul rapi, matanya memancarkan cahaya lembut. Dan semua orang di ruangan berhenti berbicara. Seolah waktu ikut menunduk saat ia lewat. Lila tersenyum padaku. "Akhirnya kau kembali, Raka." Aku mundur selangkah. "Kau, siapa sebenarnya?" Dia menatapku lama. "Dulu, kau adalah tamu pertama hotel ini. Kau datang bersama kakakmu, Dion, untuk menulis liputan pembukaannya. Aku bekerja di sini waktu itu. Kami berbicara, malam demi malam, sampai hari kebakaran." Aku menelan ludah. "Kebakaran itu dimulai dari kamar 313, katanya pelan. "Kamar tempat kita berdua terjebak." Aku menatapnya tak percaya. "Tapi aku tidak." "Kau menyelamatkanku," katanya, suaranya bergetar. "Kau menahanku agar aku bisa keluar lewat jendela. Tapi kau sendiri tak sempat keluar." Dunia di sekelilingku mulai bergetar pelan. Cahaya di dinding bergoyang. Musik gramofon menjadi lambat dan patah-patah. Tamu-tamu mulai memudar, satu persatu, menjadi kabut. Hanya aku, Dion, dan Lila yang tersisa. Dion menatapku, wajahnya perlahan berubah menjadi lebih pucat. "Aku mencarimu waktu itu, Rak," katanya. "Aku menemukan fotomu di koran, tapi mereka bilang jasadmu tak pernah ditemukan." Aku mundur, hampir kehilangan keseimbangan. "Jadi, aku..." Lila mengangguk. "Hotel ini menahannya," katanya. "Kenanganmu, jiwamu, semuanya tersangkut di sini bersama kami." Aku menatap tangan sendiri. Ujung jariku mulai tembus cahaya, seolah tubuhku terbuat dari embun. "Aku sudah mati?" Lila menggeleng pelan. "Tidak. Tidak sepenuhnya. Kau terjebak di antara waktu. Itulah mengapa kau masih bisa melihat hujan. Hujan adalah jembatan antara mereka yang pergi dan mereka yang masih mencari." Suara petir menggema di luar. Dinding hotel retak,
lampu padam, dan nyala api mulai merayap dari lantai bawah. Kebakaran tahun 1963 mulai terulang. Lila memegang tanganku. Kau bisa keluar kali ini, Raka. Aku akan tinggal. Kau harus kembali. Aku menatapnya. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Dia tersenyum, air mata menetes di pipinya. Kau tidak bisa menyelamatkan yang sudah menjadi hujan. Cahaya api memantul di matanya. Aku mendekapnya erat, dan di telingaku aku mendengar suaranya yang terakhir, nyaris seperti doa. Ingatlah kami, agar hotel ini bisa berhenti hujan. Aku terbangun di tempat tidurku, dengan suara hujan di luar jendela. Semua terasa normal. Tapi di meja, foto lama itu sudah berubah. Kini hanya ada aku dan Dion di depannya. Lila tidak ada. Dan di bagian bawah foto, tulisan baru muncul. Hotel de Luva, tidak ada lagi hujan. Aku menatap jendela. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke Lembah Sendu, hujan berhenti. Tapi di kaca jendela, samar-samar, aku melihat pantulan Lila, tersenyum, tenang, lalu menghilang seperti embun pagi. Sudah 3 hari berlalu sejak malam itu. 3 hari tanpa setetes pun hujan. Langit Lembah Sendu kini biru pucat, terlalu tenang untuk sebuah tempat yang seharusnya selalu berkabut. Aku masih di rumah kontrakan kecilku, duduk di dekat jendela, menatap jalan yang dulu becek kini kering dan berdebu. Di luar, anak-anak bermain. Tawa mereka melengking, tapi di telingaku terdengar seperti gema jauh, samar, aneh, nyaris tidak nyata. Aku pikir semuanya berakhir ketika aku bangun pagi itu. Aku pikir aku benar-benar kembali. Tapi ternyata, kembali bukan berarti sama seperti sebelumnya. Di meja, foto lama itu kini hanya menampilkan aku dan Dion. Tapi setiap kali kulihat lebih lama, ruang kosong di antara kami terasa seperti menahan bayangan yang tak mau pergi. Kadang, kalau cahaya sore memantul di kaca bingkainya, aku masih bisa melihat bentuk samar gaun biru di tepi foto. Hanya sesaat, seperti pantulan air. Dan lalu ada hal lain. Kunci itu. Kunci kamar 313. Aku tidak tahu bagaimana bisa muncul di saku jaketku pagi itu. Tidak berkarat. Tidak rusak. Malah berkilau seperti baru dicetak. Di bagian gagangnya terukir satu kata kecil. Delva. Sore itu, aku menemui Pak Surya, orang tua yang dulu memperingatkanku soal hotel itu. Aku menemukan rumahnya di ujung desa, di bawah pohon flamboyan besar. Tapi begitu aku mengetuk pintu, yang keluar adalah seorang wanita muda dengan bayi di gendongan. "Permisi," kataku, "saya mencari Pak Surya." Wanita itu mengernyit. "Pak siapa, Mas?" "Pak Surya. Beliau tinggal di sini, setidaknya dulu." Ia tertawa kecil, tanpa kebingungan. "Setahu saya, rumah ini baru dibangun 3 tahun lalu, Mas. Gak pernah ada orang tua yang tinggal di sini." Aku membeku di tempat. "Rumah ini, baru?" "Iya." Ia menatapku dengan raut canggung. "Mas nggak salah alamat, kan?" Aku menatap sekeliling. Rumah itu memang tampak baru. Dindingnya masih bersih, gentengnya mengilap. Tak ada tanda-tanda usia, tak ada ingatan. Seolah seluruh keberadaan Pak Surya, dan semua yang pernah kubicarakan dengannya, dihapus dari dunia. Aku kembali berjalan ke pusat desa. Mereka sedang menyiapkan acara perayaan tahunan, katanya. Spanduk tergantung di antara pohon, festival tanpa hujan pertama. Aku berhenti. Salah satu panitia menatapku, tersenyum, lalu berkata, "Akhirnya ya,
"Mas, setelah puluhan tahun kita bebas dari hujan." "Puluhan tahun?" tanyaku pelan. "Ya," katanya santai. "Desa ini dulu terkenal dengan hujannya yang gak pernah berhenti. Tapi anehnya, sejak malam tanggal 14 November lalu, cuacanya selalu cerah." 14 November. Tanggal pembukaan hotel. Tanggal kebakaran. Tanggal aku seharusnya mati. Aku menatap ke arah bukit di kejauhan, tempat di mana Hotel Deluva dulu berdiri. Kini, hanya terlihat padang rumput kering. Tak ada bangunan. Tak ada jalan menuju ke sana. Seolah hotel itu memang tak pernah ada. Malamnya, aku duduk di ruang tamu, lampu temaram menyinari dinding yang retak halus. Kunci 313 kugenggam di tangan. Aneh, tapi kunci itu terasa hangat. Dan entah kenapa, setiap kali kugenggam lebih kuat, aku bisa mendengar suara samar di kejauhan, suara tetes air. Tik, tik, tik. Aku berdiri. Tidak ada kebocoran di atap. Tidak ada air dimanapun. Tapi suara itu semakin jelas. Aku menelusurinya ke arah kamar, dan di sana, di meja kerjaku, kamera analog Dion menyala sendiri. Lampu kecilnya berkedip merah. Aku tak ingat pernah menyalakannya. Kupasang film di dalamnya dan menekan tombol shutter. Klik. Suara hujan terdengar lagi, kali ini dari balik lensa. Lalu, dari kamera itu, keluar suara perempuan, lembut, lirih, tapi jelas. "Raka, kau belum benar-benar pergi." Aku tertegun. "Lila." Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang semakin deras, tapi di luar jendela, langit tetap kering dan berbintang. Aku membuka kamera itu. Di dalam, bukan film yang kulihat, tapi selembar foto Polaroid. Baru saja terbentuk. Dalam foto itu, aku sedang berdiri di depan Hotel Deluva, basah kuyup oleh hujan. Dan di belakangku, bayangan Lila tersenyum. Aku duduk di lantai, napasku terengah. Tanganku gemetar saat kulihat detail kecil di bagian bawah foto. Kembali ke kamar 313. Aku tidak tahu apa maksudnya. Tapi entah kenapa, aku tahu bahwa hotel itu, atau apapun yang tersisa darinya, masih menungguku. Mungkin tidak dalam bentuk bangunan. Mungkin hanya dalam ingatan. Atau mungkin, di tempat di mana hujan belum berhenti. Malam itu, aku bermimpi. Aku berdiri di lorong panjang yang basah, dindingnya memantulkan cahaya redup dari lampu gantung tua. Nomor kamar di sepanjang dinding terus berulang. 311, 312, 313, 311, 312, 313. Tak berujung. Dan dari ujung lorong, Lila berdiri, membawa payung hitam, menatapku dengan mata yang tidak lagi sedih. "Kau tahu di mana ini?" katanya pelan. Aku menatap sekeliling. "Aku di hotel lagi." Dia mengangguk. "Hotel ini tak bisa benar-benar pergi, Raka. Karena kau belum benar-benar mengingat semuanya." Aku terbangun dengan peluh dingin di leherku. Dan untuk pertama kalinya sejak hujan berhenti, aku mendengar suara yang menakutkanku lebih dari apapun. Bunyi tetes air di luar jendela. Tik. 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 Aku melangkah ke arah kaca, perlahan. Langit masih cerah, tapi satu titik air jatuh di permukaannya. Kemudian 2, 3. Dan tak lama, seluruh dunia di luar menjadi kelabu. Hujan kembali turun. Dan di kaca jendela, aku melihat pantulan, bukan wajahku, tapi nomor kamar, 313.
Aku terbangun pagi itu dengan suara hujan yang menetes di atap, lembut seperti napas yang sudah lama kutunggu. Entah mengapa, meski hujan dulu membuatku muak, kini aku justru merasa lega. Seolah sesuatu yang tertunda akhirnya kembali menemukan jalan pulangnya. Namun perasaan lega itu tak bertahan lama. Ketika aku keluar rumah, semua orang di desa tampak kebingungan. Langit mendung, tapi tidak ada yang basah. Hujan hanya turun di sekitar rumahku, dalam radius 10 meter, tak lebih. Di luar itu, jalanan tetap kering, langit tetap cerah. Dan di tengah pusaran air kecil itu, aku berdiri sendirian. Mas Raka. Seorang warga memanggilku dari kejauhan. Mas nggak kehujanan tuh? Aku menatapnya. Maksudnya? Dia menunjuk ke arahku. Cuma di tempat Mas yang hujan, loh. Aneh banget. Aku mendongak, dan benar. Hujan hanya turun di atap rumahku, membentuk semacam tirai air yang memisahkanku dari dunia luar. Tetes air jatuh perlahan, tapi tak menyentuh halaman orang lain. Dan dari jauh, aku bisa melihat mata-mata warga yang menatapku dengan rasa takut yang tak mereka pahami. Aku mundur ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Suara hujan menjadi lebih intens, seperti ribuan jari mengetuk dinding. Dan di meja, kunci 313 itu kembali bergetar pelan. Aku menatapnya lama. Jadi ini yang kau mau, ya? Gumamku lirih. Kunci itu berhenti bergetar, seolah menjawab. Aku mencoba memutarnya di beberapa benda. Lemari, pintu, bahkan laci meja, tapi tak ada yang cocok. Namun ketika kugunakan pada kamera Dion, ada bunyi klik kecil yang sangat jelas. Kamera itu terbuka. Aku menatap ke dalamnya. Alih-alih film, ada gulungan kertas hitam basah, dengan tulisan samar yang muncul perlahan di permukaannya. Kamar 313 tidak lagi di hotel. Ia ada di tempat hujan terakhir berhenti. Aku memejamkan mata, mencoba memahami maknanya. Tempat hujan terakhir berhenti. Artinya, bukit itu? Tempat di mana Hotel Deluva dulu berdiri. Sore itu aku memutuskan untuk pergi ke sana. Langit semakin gelap, tapi langkahku ringan. Jalanan menuju bukit kini tertutup rerumputan, tapi aku masih ingat jalannya. Setiap langkahku disertai suara tik, 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 di tanah, meski hujan tak turun dimanapun selain di atasku. Begitu sampai di puncak bukit, aku berhenti. Dulu, di sini berdiri Hotel Deluva dengan lampu neon birunya. Sekarang, hanya ada tanah basah dan beberapa batu bata setengah tenggelam di lumpur. Tak ada tanda-tanda bangunan. Tapi ketika aku mengeluarkan kunci itu, udara di sekelilingku berubah dingin, dan sesuatu muncul. Bukan secara tiba-tiba, tapi perlahan. Kabut naik dari tanah, mengental jadi bentuk dinding, jendela, atap. Dalam hitungan detik, Hotel Deluva berdiri kembali di hadapanku. Basah, suram, tapi nyata. Aku melangkah mendekat, setengah ragu. Begitu tanganku menyentuh pintu kayunya, aku mendengar suara langkah di dalam. Bukan hanya satu, banyak. Dan suara piano. Nada-nada yang mengalun pelan, seperti seseorang sedang memainkan lagu pengantar tidur. Kuputar gagang pintu. Terkunci. Aku mengeluarkan kunci 313. Meski pintu utama itu bukan pintu kamar, entah kenapa aku merasa harus mencobanya. Kukaitkan kunci itu ke lubang, dan klik. Pintu terbuka. Di dalam, bukan lobi hotel yang kulihat, melainkan lorong sempit bercahaya biru kehijauan. Udara lembab. Suara hujan terasa seperti berasal dari balik dinding, bukan dari luar. Setiap langkah yang kuambil menggema seperti suara langkah di air dangkal.
Di ujung lorong itu, kulihat seseorang berdiri. Seorang pria, membelakangiku. Bahunya tegap, rambutnya sedikit panjang, dan di tangannya ada kamera. Aku tahu siapa dia bahkan sebelum ia berbalik. "Dion," kataku lirih. Dia menoleh perlahan. Senyumnya hangat, tapi matanya kosong. "Raka, aku sudah menunggumu." Aku menelan ludah. Aku pikir kau sudah pergi?" Ia tertawa pendek. "Tidak, Rak. Aku juga terjebak. Sama sepertimu. Sama seperti Lila." Aku melangkah mendekat. "Apa maksudmu?" "Aku sudah keluar dari sini. Aku di dunia nyata." Dia menggeleng. "Dunia nyata hanya ada selama kau percaya padanya. Tapi kau kembali membawa hujan, kan? Itu artinya kau masih bagian dari sini." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Setiap katanya seperti membuka luka yang tak pernah sembuh. Dion mengangkat kameranya. "Lihatlah," katanya. "Kamera ini bukan sekadar alat. Ini jendela." Ia merekam waktu, bukan gambar. Dia menekan tombolnya. Lampu kilat menyala. Dan seketika lorong di sekitarku berubah, dari biru menjadi merah. Suara api. Jeritan. Asap memenuhi udara. Aku melihat diriku sendiri di kejauhan, terjebak di kamar 313, menahan pintu agar Lila bisa keluar lewat jendela. Aku bisa mendengar suara batuku, tercekik oleh asap. Dan kemudian, semuanya hitam. Dion menatapku. "Kau tidak pernah benar-benar keluar, Rak. Kau hanya lupa bagaimana kau mati." Aku menggenggam kunci 313 erat-erat. "Kalau begitu kenapa aku masih bisa merasakan semuanya?" "Karena hotel ini belum membiarkanmu pergi," katanya pelan. "Dan satu-satunya cara untuk keluar, adalah mengunci pintu dari dalam." Aku menatapnya, tak mengerti. Tapi sebelum aku bisa bertanya lagi, Dion mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin. Suara terakhirnya terdengar pelan di telingaku. "Tutup siklusnya, Rak. Tutup hotelnya." Aku berlari ke ujung lorong, mencari pintu kamar 313. Nomor-nomor di dinding berulang lagi seperti dalam mimpi. 311, 312, 313, 311, 312, 313. Namun kali ini, salah satunya terbuka sedikit. Kudorong pintunya. Ruangan di dalamnya kosong, kecuali satu benda di lantai, payung hitam. Basah. Aku memungutnya. Dan di gagang payung itu, terukir satu kalimat kecil. "Kunci yang tak cocok akan menutup waktu." Aku menatapnya lama, lalu menutup payung itu. Dan saat kututup, suara hujan berhenti. Sekaligus, Hotel de Luva menghilang dalam diam, tanpa suara, tanpa peringatan, hanya menyisakan aku, berdiri sendirian di bukit basah, dengan kunci 313 di tangan. Di kejauhan, cahaya pagi menembus kabut. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Namun sesuatu di dalam diriku tahu. Hotel de Luva belum benar-benar hilang. Ia hanya menunggu seseorang lain yang berjalan di bawah hujan. Seseorang yang membawa kunci yang tak cocok. Aku mulai mencatat semuanya. Tiap hujan turun, aku menulis. Suara, cahaya, bahkan arah angin, seolah setiap detailnya bisa menjelaskan kenapa Hotel de Luva terus kembali padaku. Tapi catatan-catatan itu mulai tampak seperti milik orang lain. Tulisan tanganku berubah. Kata-kata yang kutulis terasa asing,
seperti bukan aku yang menulisnya. Kadang saat kubaca ulang, aku menemukan kalimat yang tak pernah kutulis. Kau bukan tamu, Raka. Kau penjaga. Pagi itu, aku menerima surat. Tidak ada nama pengirim, hanya amplop putih polos yang basah, padahal hari itu tidak hujan. Di dalamnya, selembar foto Polaroid baru, masih lembab. Seorang gadis muda berdiri di depan Hotel De Luva, menatap kamera dengan senyum canggung. Dan di belakangnya, samar, tampak bayangan lila berdiri di jendela lantai atas. Tulisan di bagian bawah foto itu. Tamu baru telah tiba. Aku menatapnya lama. Dunia di sekelilingku tiba-tiba terasa bergeser, udara mengental, suara bergetar. Aku tahu, sebelum hujan turun lagi, aku harus menemukan gadis itu. Keesokan harinya aku pergi ke pasar Lembah Sendu. Aku membawa foto itu, menanyakan pada beberapa pedagang. Kebanyakan menggeleng, sampai seorang penjual bunga tua menatap foto itu lama, lalu berbisik. Anak itu sering ke sini. Namanya Rani. Dia tinggal di pinggir hutan, dekat sungai kecil. Aku mengucapkan terima kasih, dan berjalan ke arah yang ditunjukkan. Semakin dekat ke sungai, udara semakin lembab. Aneh, padahal matahari masih tinggi, tapi aku bisa mencium bau tanah basah, aroma khas hujan. Rumahnya kecil, berdinding kayu, tampak baru direnovasi. Aku mengetuk pelan. Tak lama, pintu terbuka, dan gadis dalam foto muncul. Dia berusia sekitar 20 tahun, berambut pendek, dan matanya aku kenal tatapan itu. Tatapan seseorang yang sering mendengar suara hujan padahal langit cerah. Mas Raka, katanya pelan, seolah sudah tahu namaku. Aku terpaku. Kau tahu siapa aku? Dia mengangguk. Aku melihat Mas di mimpi. Mas berdiri di depan hotel itu. Dadaku terasa berat. Kau juga melihat hotel itu? Setiap kali hujan, katanya lirih. Dan semalam, aku bermimpi Lila memanggilku. Katanya, waktunya sudah tiba. Aku duduk di ruang tamunya yang sederhana. Rani menyiapkan teh, tangannya gemetar sedikit. Mas, katanya, kenapa aku bisa melihat hal-hal itu? Kenapa aku merasa seperti pernah ke hotel itu padahal aku bahkan belum pernah meninggalkan desa? Aku menatapnya, mencoba menjawab dengan jujur. Mungkin karena hotel itu memang tidak di luar sana, Rani. Mungkin hotel itu ada di dalam kita. Dia mengerutkan kening. Di dalam? Setiap orang yang kehilangan sesuatu di bawah hujan, akan melihat pintu hotel itu. Tapi begitu mereka masuk, mereka tidak lagi tahu apa yang sebenarnya mereka cari. Rani diam, lalu bertanya pelan, lalu Mas Raka, kehilangan apa? Aku tidak bisa menjawab. Yang kuingat hanya suara pintu terbakar, tangan Lila yang dingin, dan kamera Dion di lantai. Tapi ketika mencoba mengingat lebih jauh, kepalaku berdengung hebat. Aku terbangun di kursi. Entah kapan aku tertidur. Di depanku, Rani sudah tidak ada. Cangkir tehnya tumpah, airnya masih hangat. Tapi yang membuatku membeku adalah benda di atas meja, kunci 313. Aku mengambilnya. Kali ini, ada ukiran baru di bagian belakangnya. Penjaga berikutnya. Aku menatap sekeliling, panik. Rani, kau di mana? Suara hujan mulai terdengar, meski di luar langit masih terang. Aku berlari keluar, tapi langkahku terhenti. Karena di kejauhan, di antara kabut, Hotel De Luva berdiri lagi. Utuh. Hidup. Dan di depan pintunya, Rani berdiri,
memegang payung hitam yang sama seperti milik Lila. Aku berlari ke arahnya, tapi semakin dekat aku berjalan, semakin jauh hotel itu tampak. Langit berganti warna, dari biru ke kelabu, dari kelabu ke hitam. Tetes hujan jatuh satu demi satu, dan di setiap tetesnya aku melihat bayangan wajahku sendiri. 100, 1000, semuanya menatap balik ke arahku. Aku berhenti, terengah. Hotel itu kini hanya beberapa meter di depan. Tapi tiba-tiba pintunya terbuka, dan seseorang keluar, aku sendiri. Versi diriku yang lain. Basah kuyup, berpakaian seperti malam pertama aku masuk hotel itu. Ia menatapku dengan mata kosong, lalu berkata, "Kau pikir kau keluar, Raka? Kau hanya berpindah peran." Aku mundur. "Apa maksudmu?" "Kau lupa," katanya, suaranya berat dan bergema. "Setiap hotel butuh penjaga. Dan saat seseorang keluar, seseorang lain harus tinggal." Aku menatap Rani yang kini berdiri di belakang versi diriku itu. Dia tampak tenang, seolah mengerti semuanya. Lila muncul di sisi kirinya, tersenyum lembut. "Sekarang kau tahu," katanya. "Hotel ini tidak menghukum, Raka. Hotel ini menjaga kenangan." Aku mulai mengerti. Semua yang pernah datang ke sini, bukan dikutuk, tapi disimpan. Agar mereka yang dilupakan dunia tetap ada. Aku menatap Rani. "Kau ingin tinggal?" Dia menatapku dengan mata yang penuh air. "Aku sudah kehilangan semuanya, Mas. Orang tuaku, rumahku. Kalau aku bisa menemukannya di sini, biarlah aku jadi tamu terakhir. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Kukeluarkan kunci 313 dari saku, menatapnya untuk terakhir kali. "Kalau begitu," kataku pelan, "aku akan gantikan kau." Rani menggeleng. "Tidak, Mas. Siklusnya harus berhenti. Hanya dengan cara itu hujan bisa berhenti." Aku menatapnya, lalu menatap versi diriku yang berdiri di depan pintu. Dia tersenyum. "Sudah waktunya," katanya. "Kau tahu apa yang harus dikunci." Aku memasukkan kunci itu ke pintu hotel dan memutarnya perlahan. Saat kunci berputar, seluruh dunia di sekitarku bergoyang. Hujan berhenti di udara, membeku seperti kaca. Suara semua hal hilang, kecuali satu, detak jantungku sendiri. Klik. Pintu terkunci. Dan semuanya lenyap. Aku membuka mata. Aku berada di ruangan putih, bersih, dengan suara mesin berdetak halus di dekat telingaku. Tetesan infus. Cahaya dari jendela. Seorang perempuan berpakaian putih masuk, tersenyum lembut. "Selamat pagi, Pak Raka. Anda sudah sadar." Aku tertegun. "Aku, di mana?" "Di rumah sakit jiwa Lembah Sendu," katanya tenang. "Anda tidak apa-apa. Hujan sudah berhenti." Aku mencoba duduk, tapi tubuhku lemah. Di meja samping tempat tidur, ada kamera tua dan foto-foto yang kukenal. Hotel de Luva. Lila. Dion. Namun di semua foto itu, aku sendirian. Perawat menatapku sebentar lalu menambahkan, "Dokter bilang Anda sudah mengalami delusi itu selama 5 tahun, Pak. Tentang hotel dan hujan. Tapi tenang, sekarang semuanya sudah berakhir." Aku tidak menjawab. Karena saat ia berbalik hendak pergi, aku melihat sesuatu di sakunya. Sebuah kunci kecil bertuliskan 313 yang menggantung di gantungan namanya. Aku tak tahu sudah berapa lama aku di sini. Setiap pagi, perawat yang sama datang membawa obat,
tersenyum dengan cara yang terlalu lembut. Namanya Sinta, menurut papa nama di seragamnya. Setiap kali ia datang, aku memperhatikan gantungan kunci kecil di sakunya, angka 313 yang berkilat ketika terkena cahaya pagi. Hari pertama aku mencoba menanyakannya. Ia tertawa ringan, "Oh, itu cuma gantungan hias, Pak. Dari pacar saya." Tapi suara tawanya terdengar terlalu sempurna. Terlalu seragam, seperti diputar dari rekaman yang sama setiap hari. Setiap malam aku mendengar suara hujan. Tidak deras, hanya gerimis, samar, tapi nyata. Aku menengok ke jendela, dan selalu menemukan langit cerah. Tidak ada awan, tidak ada petir. Hanya suara itu, menetes pelan dari tempat yang tak terlihat. Kadang aku mencoba menulis di buku catatan yang diberikan dokter. Tulisan-tulisan yang awalnya seperti terapi mulai berubah. Hari pertama aku menulis, aku di rumah sakit. Hari ketiga, aku mulai bisa tidur tanpa mimpi. Hari kelima, aku melihat Lila di refleksi kaca air mineral. Hari ketujuh, aku mendengar pintu hotel terbuka lagi. Suatu sore, dokter yang menanganiku datang. Namanya Dr. Harun, pria parubaya dengan suara tenang. Ia menanyakan hal-hal biasa. Apakah aku masih mendengar suara? Apakah aku sudah bisa tidur? Apakah aku masih percaya hotel itu nyata? Aku menjawab pelan, "Kalau aku bisa menunjukkan fotonya, apakah kau akan percaya?" Dia tersenyum lembut, lalu mengeluarkan selembar foto dari mapnya. Aku menahan napas. Itu foto Hotel de Luva, diambil dari sudut yang sama seperti dalam kameraku. Tapi bangunannya tampak terbakar, hangus, hanya tersisa puing hitam dan papan nama yang setengah hancur. Tulisan de Luva nyaris tak terbaca. "Hotel ini terbakar 20 tahun lalu," kata Dokter Harun pelan. "Ada 7 orang tewas. Salah satunya seorang gadis bernama Lila." Aku merasa darahku berhenti mengalir. "Lila?" Dia mengangguk. "Lila Sasmita, 25 tahun. Ia bekerja sebagai pelayan di sana. Tidak pernah ditemukan jasadnya." Aku menatap foto itu lama, lalu berbisik, "Jadi aku tidak pernah ke sana?" "Secara fisik, tidak," katanya hati-hati. "Tapi trauma bisa menciptakan ruang baru di dalam pikiran. Kadang, ruang itu mengambil bentuk tempat yang kita yakini nyata." Aku tertawa pelan. "Hotel de Luva cuma ada di kepalaku, begitu?" Ia menatapku, lalu berkata kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. "Kalau memang hanya di kepala, kenapa saya juga memimpikannya, Raka?" Aku menatapnya tajam. Dia menunduk, menutup map, lalu berdiri. "Kita lanjutkan besok. Istirahat dulu." Setelah ia pergi, aku mencoba menenangkan diri. Tapi sesuatu di bawah bantalku terasa keras. Aku merogoh dan menemukan kamera analog Dion. Padahal kamera itu seharusnya disita oleh pihak rumah sakit saat aku pertama datang. Aku menatapnya lama. Tiba-tiba, dari dalam lensa, muncul cahaya redup, seperti pantulan hujan di malam hari. Aku menempelkan mata ke viewfinder. Dan aku melihatnya. Koridor panjang Hotel de Luva. Lampu-lampu gantung berkedip. Dan di ujung lorong, seseorang berdiri, seorang gadis dengan gaun biru muda, rambutnya lembab. Lila. Ia melambaikan tangan, tersenyum samar. "Masih hujan di sini, Raka?" Suaranya terdengar lembut dari kamera. "Kami menunggu penjaga baru." Aku menjauhkan kamera dari wajahku. Mataku basah, bukan karena hujan. Aku tahu seharusnya aku memanggil perawat, melaporkan halusinasi ini. Tapi ada bagian dalam diriku yang ingin percaya.
bahwa dunia itu nyata, bahwa semua yang kualami bukan hanya kegilaan. Aku menyalakan kamera, memutar roll filmnya. Di dalamnya ada satu foto terakhir yang belum pernah kulihat. Sebuah potret hitam putih. Aku berdiri di lobi Hotel Deluva, mengenakan jas hitam seperti milik Tuan Arman. Di belakangku, Lila dan Rani berdiri tersenyum. Dan di meja resepsionis, papan nama perunggu terukir. Raka Aditama, penjaga tamu. Aku menjatuhkan kamera, napasku tercekat. Langit di luar tiba-tiba bergemuruh, padahal belum ada awan hitam tadi. Petir menyambar jauh di kejauhan. Dan kali ini, hujan benar-benar turun. Perawat Sinta berlari masuk. "Pak Raka, Anda harus..." Kalimatnya terputus saat matanya melihat ke arah jendela. Dia mematung, lalu perlahan melangkah mendekat. "Pak, apa itu?" bisiknya. Aku mengikuti pandangannya. Di luar jendela, di balik kabut hujan, berdiri Hotel Deluva. Utuh. Pintu depannya terbuka, cahaya kuning hangat memancar dari dalam. Dan di depan pintu itu, Dion berdiri, tersenyum sambil melambaikan tangan. "Sudah waktunya, Raka," suaranya bergema samar, menyatu dengan suara hujan. Aku bangkit dari tempat tidur. Sinta mencoba menahanku, tapi langkahku terasa ringan. Aku berjalan ke arah jendela, dan setiap langkah membuat ruangan memudar. Cahaya putih berganti menjadi abu-abu, bau disinfektan berubah jadi aroma tanah basah. Langit-langit rumah sakit berubah menjadi atap tinggi dengan lampu gantung berkilau. Aku sudah di dalam lobi Hotel Deluva lagi. Lila berdiri di dekat meja resepsionis, tersenyum. "Selamat datang kembali, Mas Raka," katanya lembut. Aku tersenyum samar. "Berapa tamu yang datang kali ini?" "Cukup satu," jawabnya. Seorang perawat muda yang tersesat mencari cahaya. Aku menatap pintu kaca besar hotel. Di luar, siluet Sinta berdiri kebingungan di bawah hujan, menatap bangunan yang tidak seharusnya ada. Aku menatap Lila. "Kau siap menyambut tamu baru?" Ia mengangguk. Aku menoleh sekali lagi pada cermin di belakang meja resepsionis. Pantulannya menampilkan aku, tapi kali ini aku memakai jas hitam rapi, dengan papan nama kecil di dadaku. Raka Aditama, manajer Hotel Deluva. Suara lonceng pintu berbunyi. Udara berubah lembab. Dan saat Sinta melangkah masuk, aku tersenyum menyambutnya. "Selamat datang di Hotel Deluva," kataku. Tempat di mana hujan tidak pernah berhenti. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan ceritanya, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Tetap di Malam Senyap, karena diam adalah awal kengerian.